kasih Anda masih bersama kami. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kisruh yang terjadi antara PKB dan PBNU segera disudahi. Wapres menganggap aneh dan tak seharusnya berkonflik lantaran memiliki tugas yang berbeda. Ditemui usai menghadiri pelantikan Pamong Praja Muda IPDN di Sumedang, Jawa Barat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara terkait pemanasnya hubungan elit PBNU dengan PKB. Wapres berharap tidak terjadi konflik karena masing-masing berada di jalur berbeda. Ketua Tim Pembentukan PKB menilai seharusnya kedua pihak bekerja sama dengan baik. PBNU tetap pada pembangunan keumatan, sedangkan PKB di jalur politik. Wapres ingin konflik itu disudahi dan satu sama lain tidak saling mengintervensi. Lainnya memang tidak terjadi konflik ya. Ya sebenarnya seharusnya bekerja sama dengan baik dan saling dengan tugas masing-masing. Ya, PBNU tetap pada pembangunan keumatan. Nah, PKB pada politik. Sebenarnya memang tidak harus, kan tidak sambung. Ini tugasnya ini tugasnya ini. Seharusnya. Jadi kalau terjadi konslet itu memang agak aneh juga kan begitu. Karena memang tugasnya beda. Karena itu kita harapkan udahlah. Jangan sampai terjadi lagi lah. Masing-masing berada di jalurnya. Masing-masing. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU melanjutkan rencana untuk menarik kembali PKB menjadi milik NU. Salah satu yang sudah mereka lakukan ialah memanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edy. Menggunakan batik bernuansa ungu, mantan Sekjen PKB Lukman Edy membongkar semua keburukan PKB di tangan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Lukman harus menyampaikannya karena ia dipanggil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Salah satu yang disoroti Lukman adalah ketidaktransparanan PKB dalam mengelola keuangan partai. Ya, problem yang sangat mendasar itu adalah problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Caimin ini secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Ya. Bahkan formalnya Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro. Ya. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait heran dengan manuver PBNU yang tiba-tiba ingin mengurusi PKB. Jazilul pun meminta PBNU fokus mengurusi tugasnya yang banyak terbengkalai dan tidak perlu ikut campur mengurusi PKB. Di mana menyerangnya? Justru PKB membantu PBNU, membantu Nahdlatul Ulama secara frontal dengan menaikkan kursi PKB secara frontal. Di seluruh Indonesia semuanya berjalan sesuai relnya masing-masing. NU yang ormas, binalah masyarakat. PKB yang organisasi partai politik, binalah partai politik ini untuk mendukung pemerintah. Itu beda kolam, beda jalur gitu. Kalau itu dihargai. Nah nanti kalau dia masuk ke jalur yang lain kan ketabrak. Ketabrak. Analis politik Adi Praitno menilai sulit bila dalam waktu dekat PBNU dan PKB harus islah. Apalagi belakangan elit-elit PKB cukup keras mengkritik balik PBNU, terutama Ketua Umumnya Gus Yahya. Kalau kita melihat PKB ya PBNU, kalau kita melihat PBNU ya PKB, memang tidak bisa dibantah dengan yang lain. Ada fase baru di mana Ketua Umum PKB itu beralih dari Kiai Said kemudian ke Gus Yahya. Hubungan antara PBNU dengan PKB memang sangat tidak harmonis, itu sangat kelihatan sekali. Titik kulminasinya tentu setelah adanya pansus haji yang bergulir di DPR. Ini kan seakan-akan memang dalam tanda kutip gitu ya, ingin membuka aurat yang juga menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini adalah Menteri Agama yang juga notabene-nya adalah adiknya Ketua Umum PBNU. Jadi dalam konteks ini yang saya kemudian baca, makanya kawan-kawan PBNU secara perlahan juga mulai memunculkan delegitimasi kepada Muhaimin Iskandar.
Suhu panas PKB PBNU sebelumnya juga merembet ke Pansus Haji DPR. Ketua Umum PBNU Gus Yahya menuding Pansus Haji dibentuk untuk menyerang adiknya, yakni Gus Yakut, yang kebetulan Menteri Agama. Lantas, akan kemana ujung konflik antara PKB dan PBNU ini? Tim Liputan, Metro TV. Terkait isu reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Mensesnek Pratikno mengaku tidak mengetahuinya. Ia menyebut reshuffle merupakan keputusan Presiden. Tahu kalau reshuffle itu kan satu tentu saja keputusan Bapak Presiden, yang kedua kepresnya yang mengetikkan di sini. Ya, kemudian pelantikannya yang ngurus juga sini ya, Kementerian Sekretariat Negara. Saya aja nggak tahu kan, ya nggak ada artinya. Dengan Pak Khalil yang disebut akan menjadi Menteri SDM menggantikan Pak. Saya nggak tahu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.